just want to be ibu yang selalu bisa bahagiain dia, yang selalu bisa be with her every step of her life. Mau dia lagi sedih, mau dia lagi happy. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acak cus. Nama gue Rachel Katie Larkin. Umur gue 24 tahun. Sekarang kesibukan gue jadi stay at home mom. Jadi awal tahun ini sih masih jadi artis sinetron. Terus sekarang jualan teri, guys. Aku nikah umur 21 tahun. Tahun ini anak aku 3 tahun, tapi sekarang umurnya baru 2 tahun 8 bulan. Yang melatar belakangi aku untuk nikah di umur muda nggak tahu ya. Emang dari dulu, dari SMA itu punya selalu ngomong kata-kata pokoknya gue nikah umur 21. Pokoknya gue nikah maksimal umur 23 itu udah maksimal banget, udah harus punya anak, udah harus punya suami. Mungkin sih kalau menurut gue it comes from a part of me yang berasal dari broken home. Jadi kepengen banget punya family seutuhnya itu yang gue missing in my childhood life. Yes, karena aku bisa bilang aku beruntung sih. I'm very lucky. Walaupun sama suami itu jarak umurnya 11 tahun, tapi dia masih jiwa muda banget. Jadi walaupun emang jarak umurnya berbeda, kita udah punya anak, cuman we can still do the things that we used to do before we got married. Jadi kita masih bisa ngelakuin hal-hal yang biasa kita lakuin sebelum kita nikah. We can still go out, kita bisa have fun. Cuman enaknya sekarang pulangnya bareng-bareng. Orang tua gue pisah kalau nggak salah sih tahun 2006-2007. Gue agak-agak lupa karena waktu itu gue juga masih SD. Seingat gue ya, gue nggak tahu sih. From what I remember, itu tuh kayak ditutupin gitu loh. Jadi gue nggak tahu setelah cerai baru gue tahu kalau mereka tuh divorced. It was like a messy divorce, bener-bener yang orang tua berantem, nggak ketemu, terus tarik-tarikan anak. Jadi gue yang tinggal di tempat temennya nyokap gue, terus tiba-tiba dijemput, terus tiba-tiba gue dijemput om gue, diajak ke pulau, diajak liburan berdua. Toto balik-balik, gue kan dulu tinggal di Lombok, bukan yang balik ke Lombok, tapi gue dibawa ke Kalimantan, ke tempat bokap gue. Ibaratnya, because of that divorce, gue terpisah dari nyokap gue for 4 years without saying goodbye. To be honest sih gue nggak terlalu semikirin itu, apa resikonya nikah muda. Cuman all I know is this is something I really want. Ini sesuatu yang gue pengen banget. Gue pengen pulang ke rumah yang ada orang nungguin gue, yang I know mau gue kemanapun, at home there's people that are gonna be there for me and they're gonna always love me gitu loh. Nggak terlalu banyak sih yang berubah. Mungkin lebih berubahnya yang kayak dulu nggak betah di rumah. Sekarang mau nggak mau harus di rumah terus. Kenapa gue bilang kayak gue nikah muda, gue punya anak muda, gue nggak ada penyesalan sama sekali karena gue nggak merubah diri gue sedikit pun. Cuman sekarang I have a husband, I have a daughter. Cuman I'm still me, I'm still the old Rachel yang suka keluar-keluar, yang suka have fun, yang nggak lost contact dengan teman-temannya cuman karena dia punya anak. Bener-bener yang kayak I didn't change myself. Gue hamil aja tuh, gue masih ikut suami gue ke klub. Gue hamil 7 bulan, jadi masih ikut dia ke klub karena gue gak mau ditinggal dan dia harus kerja. Gue harus tiap hari kerjaan gue jalan, ketemu temen. Sampai gue punya anak pun kayak liburan sama temen-temen gue doang yang bawa anak. Temen-temen gue yang lain masih pada single. Anak itu, it's the biggest blessing that I think anyone can have. Kayak itu anugerah terindah lah.
gue nggak berharap apa yang gue dapat setelah gue punya anak, cuman yang gue harapin tuh kayak apa yang gue bisa kasih ke anak gue supaya dia besar menjadi apa ya, gue nggak berharap anak gue sukses or whatever. I just want her to be happy. I just want to be ibu yang selalu bisa bahagiain dia, yang selalu bisa be with her every step of her life. Mau dia lagi sedih, mau dia lagi happy, I just wanna be a mom yang selalu ada. Karena menurut gue sempat ngerasain dimana gue kepisah sama nyokap gue. And walaupun gue di situ ada bokap gue juga, cuman it doesn't feel good to be a kid terus ngerasa jauh sama nyokap. Yang gue banyak banget belajar dari nyokap gue. Whatever she's going through, apapun yang lagi dia lewatin, gue tahu banget dulu itu divorce-nya itu it's not a good thing for her. Terus dia banyak banget dapet cobaan nyokap gue itu dalam hidupnya, tapi di depan gue itu dia selalu seneng. Masih belajar sih. Gue baru kemarin baca, menjadi orang tua itu lo nggak dapet pesangon, lo nggak dapet gaji, lo nggak dapet libur, lo nggak dapet izin. You're always learning every single day for the rest of your life. Kayak itu sebuah pekerjaan yang emang lo akan terus selalu belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Gak terlalu sih, karena gue sama suami gue tuh waktu awal dekat atau pacaran kita bener-bener yang almost living together gitu loh, type of couple-nya. Jadi bener-bener tiap hari bareng terus, no days off. Jadi walaupun sebelum kita have a baby juga udah tahu nih orang sifat-sifat jeleknya apa aja, udah saling hafal lah ibaratnya. Kalau di lingkungan keluarga sih kita beruntung banget, dua-duanya keluarga slow, jadi bener-bener santai banget. Cuman kayak bilang mau nikah, oh ya udah kapan, ayo diurusin, terus tiba-tiba udah nikah tanpa ada drama seperti yang gue tahu beberapa orang pernah alamin lah. Terus kalau masalah berantem, namanya suami istri itu pasti berantemnya, apalagi aku tuh paling parah kayaknya setelah melahirkan anak. Itu dimana aku baru ngerasa kayak oke, udah lahir nih anaknya nih, udah bisa ditinggal. Ada momen-momen dimana kayak oke, pengen keluar, tapi suaminya masih yang kayak dia juga bertransisi lagi dari istrinya yang hamil, sekarang istrinya udah nggak hamil lagi. Itu kita hampir setahun isinya tuh berantem baikan, sampai sahabat aku aja tuh udah yang kayak gue enak banget dengerin lo pada berantem, capek. Sampai dia yang kayak pokoknya lo kalau berantem lagi gue nggak mau keluar sama lo berdua. Saking kita tiap keluar berdua tuh berantem mulu. Pesan gue sih buat ciwi-ciwi kecil yang pada ngebet nikah atau whatever age you are in, pesan aku cuma satu, bener-bener pikirin dulu matang-matang dan make sure that you won't have any regrets. Itu aja sih. Dan if you feel like you have enough, that kamu udah whole and you do not need someone else's validation, and you feel like you want to get married, that's okay, because marriage is actually fun when you're with the right person. Guys, jangan lupa subscribe Cameo Project dan juga It's Just For Play, karena di It's Just For Play itu kita lagi banyak banget konten millennials where we have deep talks about topik-topik yang biasa dibahas di pertemanan, cuman gak dibahas di mana-mana. Jadi don't forget to watch us dan tell us feedback kalian seperti apa.